Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, di saat yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan, masih ada jatah sisa umur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 15 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhan memanggil Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya, takut kepada Allah. Imam Ar-Razi menjelaskan, ketahuilah bahwa hubungan antara kisah ini dan yang sebelumnya dapat difahami dari dua sudut pandang. Pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap keras kepala orang-orang kafir yang terus mengingkari kebangkitan hingga mereka mencapai tingkat mengejek dalam ucapan mereka. Tentu itu adalah kekalahan yang merugikan mereka. Hal ini sangat menyulitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dan menjelaskan bahwa beliau juga menanggung kesulitan dalam dakwahnya kepada Fir'aun.
agar hal ini menjadi penghibur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Fir'aun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang-orang kafir Quraisy. Namun, ketika ia memberontak terhadap Nabi Musa, Allah Ta'ala menghukumnya dengan azab akhirat dan dunia. Maka demikian pula dengan orang-orang musyrik ini, jika mereka tetap keras kepala terhadapmu Muhammad, Allah akan mengambil tindakan terhadap mereka dan menjadikan mereka sebagai pelajaran. Tujuan dari bentuk pertanyaan dalam firman Allah Ta'ala. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Musa? Hal ataka haditsu Musa? Apakah telah sampai kepadamu Muhammad berita tentang Musa? Adalah untuk membangkitkan rasa penasaran terhadap kisah tersebut dan membuat pendengar berada dalam kondisi sangat menunggu-nunggu apa yang akan disampaikan, sehingga mereka lebih memahami apa yang mereka dengar. Kalam atau perkataan ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghiburnya dan secara tidak langsung mencakup setiap orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Maknanya adalah, apakah telah sampai kepadamu wahai Rasul yang mulia berita tentang Musa alaihi salam bersama Fir'aun? Jika belum, berikut ini sebagian dari kisahnya yang kami ceritakan kepadamu agar kamu lebih memperhatikan sehingga semakin teguh atas keteguhanmu dan bertambah kepercayaanmu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepercayaanmu yang sudah ada. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah, Majelis Bi'ah Qur'aniyah, PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzorfu id fi qawlihi ta'ala id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa id. Dorob keterangan waktu. Id dalam firman Allah Ta'ala, ketika Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu Tuwa. Id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa. Muta'alliqun bil lafdi hadisi wal jumlatu badalus istimalin mimma qoblaha. Berkaitan dengan kata peristiwa, kalimat ini merupakan bagian dari penjelasan ayat sebelumnya. Al-wadi al-makanu al-munkhafidu baina jabalaini au baina makanaini murtafi'aini. Lembah al-wadi lembah, al-makanul munkhafidu baina jabalaini adalah tempat rendah di antara dua gunung. Au baina makanaini murtafi'aini atau dua tempat tinggi. Al-muqaddasi bimakna al-mutahhari. Suci al-muqaddasi bimakna al-mutahhari berarti yang disucikan. Tuwa ismun lil wadi adalah nama lembah tersebut. Bil wadil muqaddasi Tuwa sebagai nama dari wadi, dari lembah itu.
Kisah ini juga disebutkan dalam beberapa ayat lain. Di antaranya firman Allah Ta'ala, yaitu dikuatkan dengan surat Toha, surat ke-20, ayat 11-12. Ayat 11 dan 12. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika Musa mendatangi api, ia dipanggil. Nabi Musa dipanggil. Ini ana rabbuka na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya dipanggil, ini wahai Musa, sesungguhnya aku, ini ana rabbuka, adalah Tuhanmu. Ini ana rabbuka. Pahla'na laika, maka tanggalkanlah kedua sandalmu. Innaka, karena engkau bilwadil muqaddasi tuwa, berada di lembah suci Tuwa. Surat Toha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini dijelaskan, maka ketika Musa telah menyelesaikan masa kontraknya dan berjalan bersama keluarganya, masa kontraknya dengan Nabi Syuaib, mertuanya, insyaallah. Kemudian Nabi Musa berjalan bersama keluarganya. Ia melihat api dari sisi Gunung Tur. Nabi Musa itu melihat ada api di sisi Gunung Tur. Ia berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Aku melihat api. Semoga aku dapat membawakan untukmu berita dari sana, atau sepotong dari api, agar kamu dapat menghangatkan diri. Tinggallah di sini. Keluarganya ditinggalkan dulu. Kemudian Nabi Musa berangkat untuk menuju ke Gunung Tur untuk mengambil api itu. Mudah-mudahan api itu menjadi manfaat untukmu, untuk menghangatkan, atau berita dari Allah. Maka ketika ia sampai di sana, di Gunung Tur, ia dipanggil dari sisi kanan lembah. Nabi Musa dipanggil dari sisi kanan lembah, di tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Di dalam surat Al-Qasas ayat 29 dan 30. Ayat 29 dan 30 surat Al-Qasas. Sebentar Ibu. Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas, surat nomor Al-Qasas ayat di surat Al-Qasas ayat 29 sampai dengan 30. Falamma qada Musal ajala wasaro bi ahlihi anasa min janibit turi naro qala li ahlihim kuthu inni anastu naro la'alli atikum minha bi khobarin au zadwatim minan nar la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadi
min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Di dalam ayat itu dijelaskan, maka ketika Musa telah menyelesaikan masa kontraknya dan berjalan bersama keluarganya, ia melihat api dari sisi Gunung Tur. Ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini. Aku melihat api. Semoga aku dapat membawakan untukmu berita dari sana, atau sepotong bara api agar kamu dapat menghangatkan diri." Maka ketika ia sampai di sana, Nabi Musa dipanggil dari sisi kanan lembah, di tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Surat Al-Qasas ayat 29 ayat 30. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat An-Nazi'at ayat 17, An-Nazi'at, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk pergi menemui Fir'aun yang telah melebihi batas. Firman-Nya, "Pergilah kepada Fir'aun," adalah kelanjutan dari perkataan yang tersembunyi, yakni kami memanggilnya dan berkata kepadanya, "Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas." Maksudnya Fir'aun telah melampaui segala batas dalam kekufuran, kesombongan, dan pembangkangan. Fir'aun adalah gelar bagi setiap raja Mesir pada masa itu. Dikatakan bahwa Fir'aun yang diutus kepadanya adalah Merneptah atau putra Ramses II. Kemudian Allah menjelaskan apa yang dikatakan kepada Musa sebagai panduan menuju metode terbaik dalam dakwah, menuju kebenaran. Allah berfirman, surat An-Nazi'at ayat 18 dan 19. "Faqul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsa." Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Maksud dari pertanyaan ini adalah pendorong dan membujuk untuk menerima kebenaran. Sebagaimana seorang berkata kepada orang lain yang dinasehatinya, "Apakah kamu ingin melakukan ini?" Kata keinginanmu adalah keterangan bagi subjek yang tersembunyi, yang berarti apakah kamu memiliki keinginan untuk menyucikan dirimu? Artinya, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun dan katakanlah kepadanya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dakwah itu dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun.
Kemudian, apakah kamu wahai Fir'aun memiliki keinginan agar aku menunjukkan kepadamu jalan untuk menyucikan dirimu dan membersihkan dirimu dari dosa dan pembangkangan? Kata Nabi Musa. Dan apakah kamu juga memiliki keinginan agar aku membimbingmu ke jalan yang akan membawamu menuju ridho Tuhanmu, sehingga dengan itu engkau akan mencapai rasa takut kepadanya dan pemahaman yang sempurna tentang kebesaran dan kekuasaannya? Musa memulai pembicaraan dengan Fir'aun menggunakan pertanyaan yang bermakna tawaran. Sebagaimana seseorang berkata kepada tamunya, apakah engkau mau singgah di tempat kami? Dengan pertanyaan. Lalu Musa melanjutkan dengan perkataan yang lembut untuk menarik hati Fir'aun. Dengan kata-kata sopan, tidak kasar, tidak keras kepada Fir'aun itu. Disuruh oleh Allah dengan kata-kata yang sopan, sesuai dengan perintah Allah. Namun Fir'aun tetap tidak menerima seruan Nabi Musa. Meskipun ia telah melihat tanda besar, mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang menunjukkan kebenarannya, bahwa ia mendustakan tanda itu. Fir'aun itu tetap mendustakan dengan sangat keras dan mendurhakai perintah Tuhannya dengan pembangkangan besar. Kemudian pengarang tafsir Al-Kasaf mengatakan, firman Allah, dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu. Aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika. Berarti aku akan menunjukkanmu kepada pengenalan tentang Allah, sehingga engkau mengenalnya dan kemudian takut kepadanya. Fatahsya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takut hanya bisa muncul dengan adanya pengetahuan. Rasa takut disebutkan karena ia adalah inti dari segalanya. Siapa yang takut kepada Allah, ia akan melakukan segala kebaikan. Dan siapa yang merasa aman darinya, dari azab Allah, ia akan melakukan segala kejahatan. Di dalam tafsir Al-Wasit, juz 15, di halaman 269-270. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, faqul halaka ila antazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Aikul lahu halaka antujiba ila torikotin wa maslakin tazakka bihi. Maksudnya, katakanlah kepadanya bahwa maukah engkau kuajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu untuk dapat menyucikan diri. Tusallimu wa tuti'u, yakni berserah diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuti'u. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika. Wa ahdiyaka ila rabbika. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, kata Nabi Musa kepada Fir'aun. Ai adulluka ila ibadati rabbika, yaitu akan kutunjukkan kepadamu cara menyembah Tuhanmu. Fatahsya, supaya kamu takut kepadanya, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai fayasiru qalbuka
khodi'an lahu muti'an khosyi'an ba'dama kana qosiyan khobisan ba'idan minal khairi. Supaya kamu takut kepadanya, takut kepada Allah, yakni kelak hatimu akan menjadi tunduk patuh kepadanya, dan khusyuk yang sebelumnya hatimu keras, jahat, dan jauh dari kebaikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 di halaman 315. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi ashabul Qur'an yang senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan dari segala salah dan hilaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.